Siapa sih yang mengatakan semua nabi itu laki-laki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nurholis Media Society di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang inklusif, yang moderat, yang toleran, dan yang setara. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-16. Kita sudah separuh jalan ini. Dan topik kita pada sore hari ini adalah soal tauhid dan pembentukan masyarakat egaliter dan toleran. Ini topik yang tadi saya katakan topik yang sangat penting di dalam konteks Islam, di dalam konteks kita beragama, dan kalau kita merujuk pada pikiran Cak Nur, tentu saja ini konsep kunci yang sering dibicarakan Cak Nur di dalam beberapa karyanya, terutama di dalam Islam, Doktrin dan Peradaban. Gagasan tentang tauhid dan kebebasan manusia ini sangat panjang dibicarakan. Teman-teman sekalian, tauhid kita tahu adalah ajaran penting di dalam agama Islam. Tauhid itu semacam dia mengajar satu doktrin yang mengajarkan satu penghambaan atau pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah semata. Nah, artinya tidak ada zat lain yang layak disembah, yang layak diberikan penghambaan begitu. Nah, kalau melihat ini sebetulnya ini kan prinsip dasar dari tauhid, dan jadi semacam saya melihatnya semacam ada pembebasan manusia dari ketundukan selain kepada Allah. Jadi ketundukan itu hanya diarahkan sepenuhnya kepada Allah, tidak ada yang lain. Kalau modelnya seperti ini, berarti kan ada semacam tauhid kemudian kepada pembebasan manusia, lalu ujungnya yang saya nalar adalah ada semacam masyarakat yang egaliter, yang setara. Kalau melihat seperti ini. Nah, apakah pengertian yang seperti itu yang benar atau seperti apa? Kalau bicara tentang tauhid dan pembentukan masyarakat yang egaliter dan toleran. Nah, kita akan dibantu oleh Prof. Alimatul Qibtiyah, PhD. Beliau adalah komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia dan juga guru besar bidang kajian ilmu gender di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kita akan bicara ini, akan dibantu pembahasannya oleh Mbak Alim mengenai topik ini sepanjang 20-30 menit pertama. Saya persilakan kepada Prof. Alim untuk membicarakan topik ini. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan komentar atau membacakan komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang ada di kolom komentar. Saya persilakan waktunya Prof. Alim untuk membicarakan topik ini. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman Cak Nur Society ya, Cak Nurian yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya dapat didengarkan dengan baik. Bagaimana Mas? Iya. Masih muter-muter atau sudah terdengar dengan baik? Tersendat-sendat sebetulnya, Mbak Alim. Oke, baik. Mungkin bisa saya mulai lagi ya. Iya, Sedikit silakan Mbak. aja untuk meng-highlight bahwa dengan kita mentauhidkan Tuhan, yaitu yang berhak kita sembah hanyalah Tuhan, maka kita akan memudahkan untuk membentuk masyarakat yang egaliter. Ya, kenapa? Karena memang banyak ya landasan-landasan normatif yang menyebutkan bahwa kalau dari perspektif gender misalnya, ya memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang sama. Tidak ada perbedaan misalnya dari An-Nisa ayat 1. Lalu juga kalau kita lihat tentang Atin, ya surat Atin, bahwa manusia itu adalah sebagus-bagus makhluk. Di situ juga tidak disebutkan bahwa makhluk laki-laki itu lebih bagus daripada makhluk perempuan misalnya. Tapi setiap manusia adalah makhluk yang diciptakan sepaling bagus daripada makhluk-makhluk yang lain, gitu. Lalu juga kalau kita lihat di dalam proses kualitas godaan di surga, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu juga punya kualitas godaan yang sama. Sebuah mitos jika
kemudian mempercayai. Karena perempuan itu sebagai sumber fitnah, dia lebih tergoda, maka ketika makan buah koldi, lalu terjadilah payudara, lalu laki-laki terjadilah jakun. Itu adalah mitos, karena sebenarnya Al-Quran secara normatif mengatakan bahwa kualitas godaan laki-laki dan perempuan itu sama. Kemudian yang terakhir, apapun yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, gitu. Artinya sebesar biji sawi pun laki-laki dan perempuan itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tidak ada istilah surga nunut neraka katut, itu enggak ada gitu. Karena masing-masing harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita mengesahkan hanya Tuhan yang berhak kita sembah, ya, ilah kita adalah hanya ilah Tuhan gitu ya, maka kemudian kita tidak akan mengilahkan makhluk-makhluk yang lain. Kita tidak akan menyembah makhluk-makhluk yang lain. Entah karena jenis kelamin, entah karena senioritas, entah karena etnis budaya, ataupun juga mungkin karena kelas sosial tertentu. Ya, kadang-kadang mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, kadang-kadang sampai ada loh keyakinan-keyakinan yang saking tunduknya kepada manusia itu, lalu kemudian dia rela meminum air bekas mandi si yang ditunduki itu gitu. Nah menurut saya itu kan sesuatu yang perlu kita pikirkan lagi ya, baik dari aspek kesehatan, aspek etis, dan juga yang lainnya. Gitu Mas, terima kasih. Iya, ya itu mungkin kalau kita mau bilang, mungkin itu pentingnya beragama secara rasional dengan pertimbangan akal sehat yang dan hati nurani yang baik lah saya kira. Nah tadi dijabarkan oleh Prof. Alim soal tadi ada beberapa ayat yang dikutip untuk menunjukkan bahwa ini konsep tauhid, konsep kesetaraan di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan begitu tegas. Pertama soal tadi soal bahwa setiap manusia itu diciptakan secara dalam bentuk yang sempurna, itu dua-duanya laki-laki dan perempuan seperti itu. Lalu kemudian soal tanggung jawab peran dan tanggung jawab yang harus dibebankan, atau katakanlah segala macam harus tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh manusia itu secara setara dipikul laki-laki dan perempuan sama. Nah inilah yang kemudian prinsipnya adalah kalau kita sampaikan lagi tadi oleh Mbak Alim soal kalau kita menuhankan hanya Tuhan, berarti kan itu pada dasarnya sebetulnya semacam pembebasan manusia dari ketundukan selain Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang berhak disembah, lalu setelah itu tidak ada lagi yang bisa disembah. Karena itulah kemudian punya konsekuensi pada pembebasan manusia, dan secara langsung dia akan membentuk masyarakat yang egaliter. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk kepada pertanyaan. Pertama soal, saya ingin bahas pertanyaan dari Padil Mus, Prof. Alim. Ini, jika suami tidak bekerja, istri kerja atau TKW, apakah suami masih berfungsi sebagai kewam? Ini banyak terjadi di masyarakat, ya. Ya, begini ya, persoalan keluarga ya itu harus dibangun di dalam, atau harus dibangun berdasarkan pondasi keadilan, keseimbangan ya, dan juga kesalingan gitu. Nah, ketika dalam kondisi tertentu keluarga itu bersepakat bahwa yang punya kesempatan mencari ekonomi itu adalah perempuan, dan kemudian itu saling ridho dan menjadi kesepakatan bersama, sehingga kemudian sang suami itu adalah kemudian menjadi bapak rumah tangga, menurut saya sih nggak ada persoalan ya. Karena sebenarnya kowam di sini kan bisa saling menjadi kowam gitu ya, dalam arti saling melindungi, saling menegakkan urusan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kemudian mengukur peran-peran keluarga itu dengan ukuran kapitalis, ukuran uang, yang mana yang paling yang paling mendapatkan penghasilan dialah yang paling powerful. Nah itu yang nggak boleh gitu, sehingga merendahkan anggota keluarga yang lainnya, baik suami maupun istri ya. Karena itu sebenarnya asal itu menjadi kesepakatan bersama, dan kemudian sang suami itu juga sangat peduli dan membantu meringankan
tugas reproduksi perempuan yang itu tidak bisa digantikan ya, maka itu akan menjadi sebuah saling memberikan kebaikan begitu. Namun demikian, menurut saya juga tidak kemudian sebisa mungkin tetap selalu ada upaya ya, selalu ada upaya bagaimana untuk bersama-sama berkontribusi terhadap nafkah keluarga itu. Atau seandainya itu terjadi, ya bagaimana ya mengelola penghasilan keluarga itu dengan sebijaksana mungkin gitu, entah suami, entah istri, ataupun siapa yang menjadi kesepakatan untuk kemudian mencari nafkah itu. Namun demikian memang ini akan dilematis ya, karena sebenarnya perempuan itu kan punya tugas reproduksi yang berat. Kalau kemudian dia juga dibebani harus mencari nafkah sendirian, sementara pasangannya itu tidak peduli dengan tugas domestik, pengasuhan dan reproduksi, ini akan menjadi persoalan. Yang terjadi adalah beban berlebih dan beban yang ganda ya, yang kemudian merentankan salah satu daripada jenis kelamin yang ada itu gitu. Iya, jadi prinsipnya kembali kepada komunikasi di keluarga, artinya sharing bebannya seperti apa, lalu kemudian ada kesaling pengertian. Sebagai laki-laki tentu saja juga tidak bisa berpangku tangan, maksudnya tidak bisa dibebaskan dari itu, dia harus tetap berupaya dan lain sebagainya, sehingga beban yang sudah dimiliki perempuan tadi soal reproduksi yang nggak mungkin digantikan oleh laki-laki itu bisa tetap maksimal, dan laki-laki bisa tetap mengurus rumah tangga misalnya, atau dia tetap punya kesempatan untuk mencari pekerjaan. Saya kira itu semoga bisa menjawab Mas Fadil tadi. Lalu kemudian yang kedua adalah soal sistem patriarki, itu disebabkan budaya atau adanya landasan teologis, Ibu. Para nabi dan mufasir kebanyakan laki-laki. Ya, baik. Jadi begini ya, landasan teologis patriarki yang sering mengacu kepada semua nabi adalah laki-laki, gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sih yang mengatakan semua nabi itu laki-laki? Ya, karena kan kalau dalam riwayat itu kan nabi itu bisa ribuan. Atau sekarang definisi nabi itu apa? Kalau definisi nabi itu adalah orang yang pernah mendapatkan wahyu atau perintah dari Tuhan, maka kita tahu ibunya Nabi Musa itu pernah mendapatkan perintah untuk menghanyutkan si Musa kecil ya di sungai Nil itu supaya selamat gitu. Lalu kemudian Maryam. Ya, kalau kita lihat Maryam juga punya perintah dari Tuhan untuk kemudian hamil ya dari Nabi Isa itu misalnya. Ataupun juga contoh-contoh yang lainnya. Karena itu sebenarnya definisi nabi laki-laki itu adalah konstruksi Islamic Studies yang ada gitu. Kalau di dalam Al-Quran sendiri nggak ada kata-kata nabi hanya ada 25, nggak ada Al-Quran bilang kayak gitu gitu. Ya, sehingga mungkin menurut saya ini perlu kita kritisi ya, walaupun memang realitasnya ya banyak banyak yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah nama-nama laki-laki, misalnya ya yang mendapatkan perintah untuk menyampaikan ajaran agama itu. Tetapi bukan berarti lalu itu menomorduakan perempuan, karena landasan-landasan normatif yang lain tadi kan banyak ya yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Yang kedua, seandainya toh kita yakin bahwa memang nabi itu adalah semuanya laki-laki, itu kan juga fungsi saja. Tidak kemudian berakibat kepada status kemanusiaannya. Artinya ya sudah ada nabi yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, ada umat ya yang menerima wahyu, kan begitu. Tapi kan tidak kemudian lalu serta-merta itu lalu merendahkan perempuan gitu. Selama dia inna akramakum indallahi atqakum, maka kemuliaan dan ketakwaan seorang perempuan itu saya pikir juga akan diakui oleh Allah sebagaimana Allah mengakui ketakwaan dan keimanan nabi-nabi yang ada itu gitu. Oke. Terima kasih Prof. Alim. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ni'amillah, dari Ni'amillah. Bagaimana dengan konsep bidadari di surga? Seolah hanya untuk laki-laki. Ini kebanyakan doktrin ini kita nih.
Ya, jadi begini ya, saya kalau bicara bidadari di surga itu selalu ingat analisisnya Bu Haji Nur Rofiah ya, yang beliau Ah, mengatakan begini, bahwa di dalam kita merujuk ya landasan-landasan normatif itu terkadang itu hanya berhenti di landasan normatif di awal-awal Islam. Kita tahu oke. bahwa ada sekitar 22 tahun kan Nabi itu melakukan dakwahnya. Nah, saat itu untuk mendorong supaya kemudian banyak orang berbuat baik, ya, maka kemudian diiming-imingilah bidadari di sana, gitu kan. Hmm, Apalagi itu saat itu kan di tengah masyarakat yang poligamis banget kan, iya. Rasulullah berbicara tentang itu. Padahal ada landasan normatif lain, di surga itu tidak ketemu bidadari, tapi di Hmm, surga itu ketemu Allah yang maha indah gitu. Lah, ketemu Allah yang maha indah, ini jarang terkenal. Yang terkenal tuh bidadarinya aja. Artinya kalau kita meyakini hanya di surga itu ketemu bidadari, level keimanan kita itu masih tahap awal. betul, Gitu. betul. Tahap ketika Islam itu diturunkan. Ya, kalau Mbak Nurofia itu menyampaikan sebagai ayat awal. Kan ada ayat awal, ayat antara, dan ayat tujuan utama. Tujuan utama Oke. masuk surga itu adalah ketemu dengan Allah yang maha indah, misalnya begitu. Karena nanti kalau ketemu bidadari, emang yang muslimah-muslimah ini mau ketemu bidadara di sana. Ya kan enggak juga gitu kan. Atau sebenarnya ketemu bidadari itu ya istrinya sendiri kan begitu. Iya, Yang di sana menjadi bidadari gitu kan. Sehingga bidadaranya seorang istri ya bidadaranya seorang istri ya suami itu di surga kan suaminya. begitu. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa masuk surga bersama kan dengan kebaikan-kebaikan yang ada gitu ya. Kalau saya sih suamiku adalah bidadaraku kan begitu ya. Iya, Mungkin saya iya, pun iya. juga akan menjadi bidadarinya beliau nanti di surga kan begitu. Hmm. Iya, jadi konstruksi pemikiran seperti ini memang harus, ya betul memang tadi harus selesai karena kalau levelnya masih bisa diiming-imingi ketemu 72 bidadari segala macam itu ya Islam awal betul. Artinya memang level keimanan atau level ini kita harus meningkat karena tujuan akhir kita bagaimanapun juga kan bertemu dengan zat Tuhan yang maha tinggi gitu, bukan bukan yang kecil-kecil inilah surga, air susu itu memang betul dia menarik sekali untuk jadi semacam ya memikat, untuk memikat orang untuk berbuat baik lalu kemudian akan diganjar ini dan itu. Ya, tetapi bukan itu tujuan utamanya, tentu saja teman-teman sekalian. Oke, berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Rita Hartati. Mohon penjelasan tentang Al-Quran terkait konsep gender menurut syariat Islam, Prof. Alim. Ini panjang sekali, Mas. Iya Ini Mas panjang Rozi ya, sekali gender jawabannya. syariat Islam ya. Jadi kan begini ya, sekarang itu kalau kita bicara tentang Islam, itu Islam yang dipahami oleh siapa? Ya, landasan normatifnya sama, Al-Quran hadisnya sama, Iya. tetapi walaupun rambut sama hitamnya, bacaannya berbeda, dia dibesarkan di keluarga yang berbeda, dia mungkin berteman dengan lingkungan yang berbeda. Karena itu kalau menurut syariat Islam, syariat yang dimaksud itu apa? Apakah Iya. prinsip dari ajaran-ajaran utama di dalam Islam gitu ya, yang menjadi spirit, menjadi semangat daripada ajaran-ajaran fundamental daripada Islam itu, apakah itu yang dimaksudkan dengan syariat gitu ya? Karena kadang-kadang kalau kita bicara syariat, sering terjebak kepada landasan tekstual gitu, yang persis kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang Islam, ya Islam yang dipahami oleh siapa? Misalnya kalau isu gender tentang warisan ya yang paling mudah ya untuk mengilustrasikan. Bagaimana sih kalau pertanyaannya, kalau bicara gender kan banyak sekali masalahnya ya. Ada status, ada posisi, ada warisan, ada kepemimpinan, ada poligami, ada pernikahan, peran, banyak lah gitu. Oke, sekarang kita kasih contoh misalnya tentang warisan. Bagaimana warisan dilihat dari perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Nah, kalau kita memahami, misalnya begini nih, ada satu kasus, sebuah keluarga yang dia itu
menyekolahkan anaknya di kedokteran yang sampai 10 tahun baru lulus. Lalu si anak laki-laki ini dia kemudian menikah dengan bu dokter karena teman sekelasnya. Sementara dia punya adik perempuan. Adik perempuannya dia itu karena bapak ibunya sakit-sakitan, maka dia tidak dikuliahkan. Lalu kemudian dia menikah dengan ya sopir becak di tetangganya. Nah, ketika terjadi pembagian warisan, itu kira-kira seperti apa? Kalau pakai pendapat yang tekstual, apa adanya, maka tetap akan dibagi 2:1. Persoalan kakaknya yang sudah sekolah 10 tahun, sekarang sudah jadi dokter, lalu menikah dengan dokter, I don't care. Yang penting dia laki-laki, dia dapat 2. Sementara adik perempuannya yang dia tidak kuliah, dia menjaga bapak ibunya yang sakit, lalu dia menikah dengan sopir beca, I don't care. Karena dia perempuan, ya dia tetap dapat separuh. Itu kalau pakai pemahaman tekstual konservatif. Nah, kalau pakai yang kedua yaitu moderat ya, moderat progresif ya. Moderat progresif ini dia berpikiran bahwa ya tetaplah dia itu metode dan makosid syariah itu sama-sama digunakan. Metode dan tujuan itu sama-sama digunakan. Karena itu di dalam kelompok yang kedua ketika membagi warisan dibagi dulu tuh 2:1. Kak, kamu dapat 2, adikmu dapat 1. Tapi ini sebelum dibagi, coba bisa enggak, ya kan? Kita ambil dulu jatah kuliah untuk adikmu itu yang 10 tahun, kita ambil. Sehingga itu tidak masuk harta warisan. Tapi itu hak pendidikan dari saudara perempuannya yang tidak kuliah. Ya kan? Atau kemudian kamu kan sudah jadi dokter, menikah dengan dokter. Kira-kira hati nuranimu gimana sih gitu loh. Masa tega ini dengan adikmu yang jagain bapak ibumu sakit sampai meninggal dunia, itu hanya kamu kasih sedikit. Yang sementara suaminya pun juga sopir beca, kan gitu ya. Karena itu kemudian diminta keluarga itu untuk berdiskusi, bermusyawarah bagaimana baiknya. Bukan bagaimana enaknya ya, bagaimana baiknya. Maka bisa jadi karena ada musyawarah dalam keluarga itu, si kakak laki-lakinya mengatakan, ya sudah saya setuju, uang ini diambil dulu, biaya kuliah 10 tahun yang itu adalah haknya adik si perempuan. Ya kan? Yang kedua, saya setuju karena saya sudah lumayan settle gitu ya, maka saya sudahlah sebagian saya kasihkan kepada adik saya. Itu kalau pakai moderat, Mas Rozi. Ya, tetapi kalau kita mau pakai yang progresif liberal, ya liberal progresif gitu ya, maka pembagian warisan itu dibagi berdasarkan kebutuhan atau dibagi sama. Laki-laki dan perempuan dibagi sama atau dibagi berdasarkan kebutuhan. Kayak kasus keluarga tadi bisa jadi anak perempuannya dia dapat 3, anak laki-lakinya dapat 1. Karena memang dia lebih membutuhkan dan dia tidak sempat kuliah gitu loh. Sehingga lebih kepada kelompok ketiga ini yang tidak bisa diubah, yang tidak dapat diubah itu makosid syariahnya. Yaitu tujuan daripada syariah warisan itu diundangkan. Yaitu apa? Kesejahteraan ahli waris. Gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat 3 kelompok ini, misalnya tentang definisi sesuatu yang dikatakan qot'i untuk urusan warisan. Kelompok yang pertama, metode itu dianggap sebagai warisan. 2:1 ya, itu kan metode sebenarnya ya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang qot'i dan tidak boleh diubah. Kelompok yang tengah, dia juga nggak akan mengubah itu, tetapi dia mempertimbangkan makosid syariahnya. Yaitu apa? Makosid syariah daripada warisan itu adalah bagaimana kesejahteraan ahli waris itu. Itu tetap dipikirkan. Gitu. Ya memang agak lama jadinya, apalagi kalau harta sudah dikasihkan agak susah juga ya loh, kan ini kan milikku kan begitu. Karena itu harusnya rembukannya sebelum harta dibagi kan gitu ya. Sebelum harta dibagi rembukan dulu. Jangan harta dibagi baru rembukan, gitu kan. Nah, yang ketiga itu dia tidak menggunakan metodenya, tetapi lebih kepada maksudnya metode tekstual ya, tetapi lebih mempertimbangkan makosid syariahnya.
makosid syariahnya itu yang qot'i. Kalau metode itu bisa berubah. Ya, bisa 2:1, bisa 2:2, bisa 1:3, misalnya begitu. Nah, tadi pertanyaannya, lalu gimana nih persoalan warisan menurut Islam? Ya tergantung Islam yang dipahami oleh siapa. Ya kan? Yang kira-kira mengarah kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mencerminkan nilai-nilai egaliter, ya monggo aja direfleksikan kira-kira nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Apapun pilihannya ya kita hargai. Nggak usah kita melakukan penghakiman. Dan apapun pilihannya harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Misalnya, sebuah keluarga dia milih seksual konservatif. Lalu kebetulan dia punya anak perempuan ya yang menikah dengan sebuah keluarga kaya raya yang dia punya anak laki-laki, ya siap-siap. Berarti anak perempuannya ya nggak akan mendapatkan jatah yang banyak, kan begitu aja konsekuensinya. Gitu kan? Karena memang dia punya anak perempuan, kan begitu. Jadi apapun pilihannya silahkan saja, tapi siaplah dengan segala macam konsekuensinya. Tapi coba kita refleksikan yang kira-kira mendekati sebagai gambaran Islam rahmatan lil alamin itu yang seperti apa, kan begitu. Itu Mas Rozi. Iya, baik Prof. Alim. Semoga semoga menjawab teman-teman. Ini saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pradana Adibukti. Di negara-negara Muslim sudah ada perempuan yang jadi pemimpin negara. Problemnya kebanyakan masih. Mungkin ini soal kepemimpinan perempuan, Mbak Alim. Ya, masih apa? Masih apa tadi? Ini problemnya keputus masih ini apa? dia. Masih berasal dari keluarga privilege. Jadi maksudnya masih berasal dari keluarga privilege. Seperti Megawati atau Benazir Bhutto contohnya. Gimana pendapat Mbak Alim? Jadi pemimpin perempuan itu hanya mungkin kalau dia punya terah yang baik. Kalau enggak susah kayaknya jadi pemimpin, kira-kira gitu. Oke, kalau kita bicara kepemimpinan perempuan, saya terbiasa dengan metodenya Tarjih ya, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani gitu. Sekarang Bayaninya bagaimana? Ada nggak sih di dalam Al-Quran tuh tokoh-tokoh perempuan yang jadi pemimpin yang luar biasa? Ada. Ratu Bilqis, ya kan? Beliaulah yang memimpin negara yang menjadi baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Yang sangat ramah lingkungan, bahkan gambarannya lalat mau mencol aja kepleset, kan begitu, saking bersihnya negara itu, kan gitu. Dan itu dipimpin oleh perempuan dan diakui kehebatannya oleh Allah yang terdokumentasikan di dalam Al-Quran, ya kan? Yang kedua adalah kalau kita mau bicara arijalu qawwamuna 'alan nisa, tadi sudah kita sampaikan, itu bukan ayat kepemimpinan, itu adalah ayat KDRT, ya kan? Kalau kemudian kita mengacu kepada akan hancur suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan yang itu hadis ada di Persia, kita lihat dulu. Saat itu Persia adalah lawan politik Nabi karena Nabi berdakwah di sana ditolak. Ya kan? Lalu kemudian saat itu Persia dipimpin oleh perempuan ya. Yang jadi ratu saat itu perempuan, dan menurut kabar si anaknya yang jadi raja di Persia perempuan ini, dia mempunyai mempunyai keterbatasan pemikiran mental gitu ya, sehingga bisa jadi ini hanya untuk kepada persoalan itu gitu, sehingga tidak bisa digeneralisir ya, digeneralisir. Persoalan imam sholat banyak sudah pembahasan yang ada di sana ya. Ummu Warokoh pernah menjadi imam sholat bagi keluarganya, dan muadzinnya adalah orang dewasa gitu kan. Dan kalau kita kembali kepada analisis bahasa, yang berhak menjadi imam sholat itu adalah akro'uhum, yang paling akro di antara kamu. Kalau kita pakai tata bahasa Arab, hum itu bisa laki-laki, bisa perempuan, ya kan? Nah, artinya dalam persoalan kepemimpinan itu sebenarnya dari landasan bayani itu nggak ada persoalan. Yang kedua, landasan burhaninya bagaimana? Apakah realitasnya saat ini perempuan-perempuan itu memang nggak bisa mimpin sih gitu loh? Oh enggak. Kemarin masa pandemi, negara-negara yang dipimpin oleh perempuan ya itu banyak yang berhasil, gitu kan? Di Indonesia juga misalnya ada tokoh-tokoh perempuan yang dia juga cukup berhasil di dalam memimpinnya. Kemudian yang ketiga adalah hati nurani.
Ya kan, hati nurani dalam arti bagaimana sih local wisdom, kebijakan, spiritualitas kita ketika misalnya ada seseorang perempuan yang dia capable, berhak untuk dipilih, tapi karena dia seorang perempuan, lalu disingkirkan, kira-kira perasaanmu gimana? Kalau itu terjadi pada anak perempuanmu, kalau itu terjadi pada saudara perempuanmu, yang dia sebenarnya berhak, sudah meniti karir, sekian puluh tahun dan memang sudah layak untuk jadi manajer, tapi karena dia hanya seorang perempuan, lalu itu tidak dibolehkan, gimana kira-kira perasaanmu gitu? Ya, sehingga sebenarnya secara umum entah itu dari kalangan menengah atas atau kalangan bawah, asal dia punya kriteria-kriteria kepemimpinan, maka seorang perempuan itu berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, kenapa tapi persoalannya yang saat ini yang jadi pemimpin negara itu kok banyak-banyak orang yang punya privilege keturunan pemimpin itu gimana ya, itu isu politik ya, yang kadang-kadang ketika politik itu masih uang bicara ya, pengaruh keluarga itu masih bicara, ya akan susah untuk kemudian bagaimana menembus orang-orang yang tidak dari kalangan atas atau tidak dari kalangan priayi itu lalu untuk menjadi pemimpin nomor satu di negara ini misalnya, itu ya agak susah gitu, kecuali memang masyarakat bangsa Indonesia ini sudah sangat-sangat sadar ya bahwa namanya pemimpin itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena kualitasnya, karena rajin bekerjanya, karena spiritualitasnya, karena apa nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dibangun. Nah, gitu ya akan jadi bagus gitu. Tapi kapan ya itu terjadi, Mas Rozi? Iya, ini perjalanan yang cukup panjang, teman-teman. Mas Adi semoga menjawab. Kemudian saya mau masuk ke pertanyaan sebentar. Ini masih Mas Fadil udah bertanya tadi. Saya coba beralih ke yang lain dulu. Ini ada dari Irfan Haris. Irfan Haris, bahwa hanya Tuhan yang mutlak, maka semua makhluk setara, tidak memandang gender, jabatan, harta, dan lain-lain. Namun kenapa masyarakat cenderung memuja kekayaan? Apalagi di era sekarang orang banyak pamer harta. Bagaimana, Prof? Flexing ini, fenomena flexing. Crazy rich. Tapi ternyata bukan hartanya sendiri. Ya, bagaimana ya fenomenanya saat ini, itu kok kita itu lebih diperbudak oleh harta gitu ya, bukan kita mengikuti tokoh-tokoh yang punya kesahajaan misalnya. Ya, ini bagaimana gitu kan? Ya, secara manusiawi, Mas, manusia itu pada dasarnya pengennya yang enak-enak. Ya, instan. Jadi ada hedonisme ya. Kalau pakai psikoanalis feminis gitu, psikoanalis ya dalam psikologi itu ya. Pada dasarnya manusia itu pengennya itu ya apa itu muda, foya-foya, kaya raya gitu kan. Nah, tapi gimana ya kalau foya-foya kaya raya, masa bisa masuk surga? Ya nggak mungkin ya. Orang yang masuk surga itu mestinya tidak foya-foya. Kalau kaya raya boleh ya. Kaya raya dan masuk surga, maka berarti cara memperoleh harta itu adalah dengan cara yang baik. Tidak dengan cara berbohong, tidak dengan cara melakukan mengumpul-ngumpulin uang dengan cara bohong. Bukan itu ya. Karena kaya raya dan masuk surga kan begitu. Tetapi kalau pakai kata-kata foya-foya, saya tidak begitu yakin ya. Karena ketika foya-foya berarti ini tidak sesuai dengan maksud daripada harta itu. Ya, karena foya-foya kan negatif ya, kecuali syukur ya, beda loh. Ya, kita misalnya sedang berbagi dengan sesama, ya itu bukan dalam rangka foya-foya gitu, tapi dalam rangka wujud daripada pengamalan zakat mal kita yang memang harus kita keluarkan ya 2,5% gitu. Ya siapa ayo yang belum ngitung zakatnya mumpung puasa ya, supaya kemudian harta kita bisa berkah begitu ya. Saya tuh yakin loh dengan harta berkah itu ya. Yang kita miliki gitu, yaitu ya cukup aja gitu ya, nggak usah berlimpah, yang penting cukup ya, maksudnya cukup kalau kita butuhkan ada, kalau kita butuhkan cukup, kalau kita butuhkan cukup, cukup aja, nggak usah berlimpah begitu ya. Nah itu saya pikir bisa membahagiakan daripada kemudian kita berlimpah bingung menjaganya kan gitu ya. Nah kembali kepada tadi, memang perlu ada perubahan mental model, yang mana bagaimana kita tidak menghamba kepada kekayaan ya, tapi bagaimana kita meneladani orang-orang yang mempunyai kaya ilmu, kaya kebijaksanaan ya, bukan hanya kaya harta. Ya memang idealnya sih
keluarga bahagia, kaya raya, masuk surga, kan begitu ya, sehingga bisa menikmati, bisa berbuat banyak kepada banyak orang dengan hartanya yang ada, begitu. Itu sih Mas. Itu senang di dunia, senang di akhirat itu Mbak. Ya betul, Oke. jadi jangan hanya sampai kaya raya saja, tapi harus kaya raya dan masuk surga gitu. Karena kalau kaya raya dan masuk surga, berarti yaitu apapun yang kita lakukan Ya. di dalam mencari dan membagi harta atau mengimplementasikan harta yang kita punya ya, membelanjakannya itu berarti kan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang Benar. ma'ruf gitu. Betul, betul. Betul ya, aspek berbaginya berarti itu lebih kuat ya. Oke, Prof. Alim masih ada nih dari Zul Zul Zolafania. Zul Zolafania. Adakah dalam Quran penegasan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Bagaimana kalau dalam pemilihan hanya 2 calon cuman perempuan? Ini 2 calon hanya perempuan, ya pilih yang terbaik lah. Ya. tapi Pilih yang prinsipnya soal terbaik. tadi, soal mempertegas, adakah ayat Quran tadi mempertegas perempuan tidak boleh jadi pemimpin? Mana ya? Kok Nggak saya ada ya? belum pernah temu ya Mas. Iya. Nggak ada ya. Ya di dalam Al-Quran itu ada yang waqorna fi buyutihunna, dan perempuan tinggallah di rumah, itu pun juga ada asbabun nuzulnya ya, tentang bagaimana yang dimaksud. Tapi kan juga banyak ayat yang mendorong untuk beramal soleh di luar, misalnya An-Nahl 97, yaitu Al-Baqarah 30 gitu kan. Sehingga mana ya, kalau saya tidak menemukan ya larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Yang ada kan, yang sering ditafsirkan itu kan laki-laki pemimpin perempuan kan begitu, yang sering Iya. ditafsirkan. Tapi kalau larangan perempuan jadi pemimpin kok saya belum mendapatkan. Tapi kalau mendapatkan tolong dibagi dong, kita bisa kaji bersama kan begitu ya. Betul, betul, betul. Ya, terkait dengan itu. Mas Rozi pernah ketemu? Nggak pernah dengar soal itu. Nah. Ya, karena justru itulah sebenarnya ya, kalau kita kembali kepada konsep tauhid tadi ya, bahwa di dalam Islam itu konsep tauhidnya kuat, yang mana yang berhak disembah hanya Tuhan gitu. Sehingga aneh dong kalau konsep tauhidnya kuat tetapi kok kemudian mendiskriminasi persoalan kepemimpinan yang hanya diberikan kepada laki-laki dan melarang perempuan gitu. Yang ada kan justru di dalam Al-Quran itu menunjukkan bagaimana kepiawaian Ratu Bilqis yang punya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam sejarah-sejarah juga bagaimana memperlihatkan kepiawaian Bunda Khadijah di dalam memimpin perdagangannya. Bagaimana kepiawaian Aisyah ya di dalam memimpin perangnya, misalnya begitu ya. Sehingga kalau yang malah terkait dengan persoalan-persoalan larangan, malah saya kok belum mendapatkannya ya gitu. Iya, mungkin karena ada bias tafsir tadi, Mbak Alim, soal tadi yang tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang selalu menafsirkannya laki-laki selalu lebih unggul lah kira-kira, maka kemudian dia layak jadi pemimpin. Jadi ada kesalahan tafsir semacam itu. Kemudian tadi soal hadis tadi, soal akan apa tadi ya, hadisnya itu soal urusan itu diberikan kepemimpinan pada perempuan, kira-kira gitu, akan hancur lah. Yang tadi cerita soal Persia tadi itu, Mbak Alim. Jadi penjelasan dari Mbak Alim itu menjadi semacam pencerahan. Sebetulnya itu hadis tentang satu ratu di Persia yang dia punya keterbatasan mental. Jadi kalau konteksnya Nabi Muhammad protes soal itu kan berdasar karena memang hanya untuk itu dibentukkan hadisnya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Nah, model-model begini yang kadang-kadang perlu ke umat ini Mbak Alim. Jadi kadang-kadang orang tuh belum selesai, lalu kemudian mengkapitalisasi ayat-ayat ini atau hadis-hadis ini untuk kepentingan sesaat gitu, soal kepemimpinan tadi. Mungkin ada perempuan yang berkualitas, kira-kira ini repot juga nih kalau kontestasi gitu. Jadi diberikanlah ayat itu. Itu kan ramai sekali waktu Megawati awal-awal 99 kan kita tahu semua. Ada ayat itu, tapi kemudian menjadi presiden dan nggak ada lagi masalah jadi soal ayat itu. Jadi maksud saya mungkin kita perlu terang ya di dalam melihat perkara-perkara seperti itu. Teman-teman sekalian, sedikit Jadi, lagi waktunya. mungkin gini Mas, sedikit lagi ya. Perlu dibedakan antara perbedaan rijal dan zakar. Ini disertasinya Imam Besar Masjid Istiqlal ya, Profesor Nasaruddin Umar. Beliau membedakan arti
zakar dan rijal. Yang kalau kita baca di terjemahan Departemen Agama sama, artinya itu laki-laki. Padahal menurut beliau itu beda gitu, ya. Kenapa ketika kepemimpinan itu arijalu atau tadi ya KDRT ya tentang bagaimana menjaga menegakkan urusan perempuan itu menggunakan arijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi ketika masalah pernikahan zakar wal unsa misalnya, ya kan? Karena memang kalau kita mengacu kepada kajian gender, maka sebenarnya zakar itu adalah kodrati, ya, yang lebih kepada seks ya. Sedangkan rijal itu lebih dekat kepada gender, yaitu peran tanggung jawab, posisi, status laki-laki dan perempuan yang itu merupakan konstruksi atau hasil buah pikir masyarakat tertentu misalnya itu. Sehingga menurut saya dengan membedakan ya, pasti Allah punya maksud ya. Kalau tidak punya maksud tertentu, kenapa harus menggunakan kata-kata yang berbeda gitu. Cuma kadang-kadang keterbatasan daripada terjemahan kita ya sama itu kemudian laki-laki gitu, apalagi males untuk mengkaji asbabul nuzul, asbabul wurud, ya sudah itu aja yang paling benar kan gitu kadang-kadang ya, sehingga perlu kita sampaikan ya tentang perbedaan kajian-kajian yang terkait dengan isu-isu atau istilah-istilah yang mengacu kepada laki-laki dan perempuan. Iya, satu lagi mungkin terakhir yang soal ada orang yang punya otoritas, mungkin seperti Prof. Alim, Pak Quraisy mungkin, terus banyak orang, Dr. Nur Rofi'ah saya kira juga punya otoritas dalam mengembangkan atau menafsirkan Al-Quran, yang itu maksudnya mengakses pada penjelasan asbabul wurud dan asbabun nuzul dari sebuah ayat misalnya. Umat itu kan nggak banyak yang ini, maksud saya, kalau kita nggak tahu banyak soal ini banyak yang bicara begitu, kalau kita tidak banyak tahu soal ayat, asbab sebuah ayat, maka kita perlu menjelaskan perlu mendengarkan para ahli soal ini. Jadi ada semacam kita tahu diri lah, tahu batas lah. Kalau nggak tahu benar-benar ya sudah nggak usah ini. Jadi ya ikut para ahli aja pendapatnya, karena mereka yang punya akses bahasa Arabnya bagus gitu kan, tafsirnya juga aksesnya oke. Jadi itu yang mereka bisa menjelaskan tadi orang, oh kita bisa tahu bahwa ada ayat awal, ada ayat antara, ada ayat yang menjadi tujuan. Ada pembedaan antara zakar dan rizal. Nah, kayak gitu-gitu kan sebetulnya perlu di ini Mbak Alim. Satu lagi Mbak Alim ya, ada pertanyaan ini dari teman. Oke. Jika gender itu adalah istilah yang berasal dari konsep barat, bagaimana dengan Islam? Istilah itu tetap tepat digunakan atau tidak, Prof. Alim? Terakhir. Ya, kalau sebagai sebuah keilmuan ya tepat-tepat aja digunakan. Makanya saya jadi profesor kajian gender kan. Gitu loh. Kalau tidak diakui secara keilmuan, gimana kita mau menggunakan? Tapi kalau memang tidak mau menggunakan itu ya nggak apa-apa gitu loh. Ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau kita bicara gender itu kan tidak hanya kita mengacu kepada sebuah analisis ya. Kalau kita bicara gender itu sebuah fenomena. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang itu konstruksi masyarakat. Yang fenomena aja gitu. Misalnya Mas Rozi pakai kopiah, saya pakai jilbab, ya fenomena aja, nggak ada persoalan dengan perbedaan itu gitu. Yang kedua, gender sebagai sebuah persoalan. Ketika misalnya Mas Rozi yang pakai kopiah, itulah lebih dikasih kesempatan untuk penceramah di masjid daripada saya perempuan yang pakai jilbab lalu tidak dikasih kesempatan untuk ceramah tarweh. Nah itu persoalan. Nah sekarang coba yang jadi takmir masjid nih. Berapa penceramah taraweh yang ada di masjidnya masing-masing. Saya kemarin dari Kamis ya bicara di Masjid UGM. Dari kan berarti kan ada 90 penceramah ya. Karena subuh, taraweh sama menjelang buka puasa. Dari 90 itu saya satu-satunya loh Mas. Toktil coba. Kenapa itu? Emang nggak ada mubalighot, daiyah perempuan-perempuan lainnya gitu loh. Ya, apakah harus jadi profesor dulu untuk jadi penceramah di masjid-masjid itu gitu loh? Kan enggak juga, ya enggak juga gitu ya. Sehingga menurut saya kita perlu merefleksikan juga. Kenapa sih jangan-jangan mental modelnya itu masih menganggap suara perempuan itu aurat. Perempuan itu sumber fitnah ya, payah kalau kayak gitu, nggak akan berkemajuan gitu ya. Jadi sebenarnya silahkan kalau mau tidak menggunakan gender juga nggak apa-apa, mau menggunakan jinsun ya silahkan aja gitu ya. Yang penting adalah bagaimana nilainya kalau saya sih ya.
Betul, untuk betul. tapi kalau dari sisi keilmuan ya kita harus perlu pakai karena itu menjadi kesepakatan ya, menjadi sebuah Betul. kajian yang ada gitu ya. Menurut saya dengan diakuinya saya sebagai profesor kajian gender secara keilmuan ya udah selesai itu. Gitu. Masa kita akan menafikan penilai-penilai artikel-artikel saya yang menjadikan saya profesor di kajian gender itu kan begitu ya. Tetapi kalau dari Iya. sisi gerakan dalam berdakwah, dalam berbicara dengan Silakan. orang lain, tidak harus menggunakan kata gender juga nggak apa-apa. Kita menggunakan istilahnya adalah brokoli dalam pasta. Apa itu strategi brokoli dalam pasta? Kita pengen mengajak anak kita untuk makan buah sayur, kita masukkan brokoli sayur itu ke dalam pasta yang disukai oleh anak-anak. Jadi kita menggunakan istilah-istilah yang disukai oleh masyarakat tanpa kemudian harus menggunakan istilah gender kalau memang itu masih alergi. Tetapi memang harus dijelaskan, nggak ada persoalan dengan istilah gender itu, kan begitu. Betul. Iya betul, itu soal istilah, Prof. Alim. Jadi banyak juga teman-teman cerita soal penggunaan kata toleransi yang belakangan punya makna yang kadang-kadang digeser sama orang. Jadi kalau ceramah di masjid jangan gunakan kata toleransi, ganti aja dengan tasamuh. Intinya sama gitu loh. Jadi sebetulnya kan prinsip itu soal penggunaan istilah yang itu bisa berterima sama orang sebetulnya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini akhir dari perjumpaan kita pada sore hari ini, dan ini banyak sekali hal positif yang kita terima pada sore hari ini dari Prof. Alim. Terima kasih banyak atas pencerahannya pada sore hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah setia sampai akhir, sudah mendengarkan ceramah ini sampai jam 5 lebih. Dan ini akan kita edit dan akan di apa namanya yang jelek-jelek di awal-awal tadi itu yang nggak kedengeran nanti kita ini deh supaya dapat teman-teman dapat gambar utuhnya tentang ceramah kita pada sore hari ini. Saya kira itu, terima kasih banyak. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama. Besok dengan sebentar dari Dr. Rakiman Jumaan. Ini beliau adalah mubalik dari JAI Ahmadiyah di Papua Barat. Besok kita kembali jam 4 sore. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat berbuka puasa. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.